Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Cahaya Muda, perkenalkan nama aku Vika Zara Resmania dari kelas 10 dalam podcast Rakyat Semai atau yang disebut dengan Porsi. Kali ini kita dengan tamu spesial kita yaitu Karyam Imania Estu. Hai, ini sama situ ya? Oke Kak, apa kabar nih Kak? Alhamdulillah baik sekali. Hai yang nonton. Alhamdulillah. Sebelum kita melangkah lebih jauh nih Kak, kan ini kan Kakak udah mau lulus nih. Gimana sih rasanya gitu setelah Kakak berhasil menempuh 3 tahun perjalanan di SMAI? Rasanya ya, yang pasti banyak suka dukanya, tapi lebih banyak sukanya sih kalau aku. Mungkin dukanya di awal-awal kelas 10 aja, karena dulu itu sering banjir kan, karena jadi sedikit struggle aja di situ. Tapi overall seru banget karena teman-temannya alhamdulillah frekuensi semua. Jadi kayak adik kelasnya, kakak kelasnya, semuanya kayak sefrekuensi. Jadi aku bisa jadi diri aku sendiri di sekolah, dan itu yang buat seru sih di SMAI. Oke, walaupun awalnya ada masalah karena banjir nih ya, tapi sekarang udah enggak, alhamdulillah. Oke Kak, setelahnya ceritain dikit dong Kak tentang pengalaman Kakak di dalam organisasi OSIS. Kakak tuh kan pernah nih menjabat sebagai ketua OSIS. Oke, cerita dari awalnya dulu nih ya. Jadi awalnya itu aku kelas 10 masuk OSIS itu langsung menduduki jabatan wakil ketua OSIS. Itu periode 2022-2023. Itu diketuai oleh sama Kak Fadil. Halo Kak Fadil kalau nonton. Di situ aku banyak banget belajar dari kakak-kakak kelas yang sebelumnya juga, dari teman-teman. Itu bener-bener dedikasinya oke banget sih. Aku bener-bener di welcome banget, paham nggak sih? Jadi kita tuh ngobrolnya nyambung, jadi diajarinya tuh mudah. Nah habis itu waktu 2023 setelah jabatan sama Kak Fadil selesai, aku naik jabatan jadi ketua OSIS. Itu bareng Surya. Halo Surya, yang sekarang jadi ketua OSIS. Dan itu mulai apa ya, ngerasain jadi pemimpin nih, bener-bener pemimpin. Kalau waktu jadi wakil ketua OSIS tuh kan kayak masih bergantung, oh masih ada ketuanya nih. Jadi kayak masih ngerasain itu bantu ketuanya aja. Tapi kalau jadi ketua OSIS tuh bener-bener keputusan emang ada di aku gitu loh, pelajaran di situ. Terus aku juga lumayan kaget waktu pertama kali masuk OSIS SMA, karena jadi aku dulu di Sempis OSIS juga, cuma karena OSIS SMP itu masih dinaungi sama guru ya, jadi dibantu gitu loh, dibantu apa-apa dibantu. Tapi kalau SMA tuh bener-bener mandiri, bener-bener mandiri. Kita ngajuin proposal, kita mau bikin event kita harus cari uangnya, terus kita bikin acara bener-bener pure sendiri. Itu lumayan kaget buat aku karena kebiasaan di SMP, apalagi corona juga kan, lumayan belum aktif di organisasi. Jadi aktif di organisasi di SMA tuh nggak cuma OSIS sebenarnya, ada Rohis, Pramuka, PMR juga sempet. Itu lumayan kaget, tapi bisa terlewati karena kakak kelasku yang baik. Nah habis itu jadi ketua OSIS sama Surya. Ini sebutin suka dukanya nggak nih? Boleh. Kalau suka dukanya sih bener banyak banget. Dari dukanya mungkin sama teman-teman organisasi aja sih. Kadang ada konflik, kadang susah untuk diajak kerjasama, terus rapat juga kadang susah, itu mungkin struggle-nya. Tapi kalau sukanya bener-bener teman-teman OSISku tuh baik-baik banget, mau bantu aku, mau bantu eventnya, mau rela kerja keras lah. Nah di situ aku jadi kayak bersyukur banget punya teman-teman OSIS dan teman-teman organisasi lain yang dukung gitu loh. Ya, jadi kerjanya jadi mudah. Jadi sampai sekarang have fun aja sampai purna. Oke, buat pengalaman Kakak sendiri nih, ada nggak sih pengalaman yang bikin Kakak tuh sampai sekarang tuh masih inget aja, soalnya tuh asik atau menantang adrenalin atau apa gitu? Oh, kalau masih di benak pikiran tuh ada banget sih. Waktu itu tuh kita lomba Jumbara, dan itu tuh bener-bener seru banget. Sampai serunya tuh nggak bisa dideskripsiin gitu. Nah di Jumbara itu tuh kita tuh nggak hanya lomba gitu loh, kita juga cari temen di antara sekolah-sekolah lain tuh. Jadi kan nggak bener-bener pure saingan.
kita dapat temen, dapat pengalaman, dapat alhamdulillahnya juga juara umum, keren banget sih. Apalagi yang dipilih sama sekolah tuh pesertanya alhamdulillah sefrekuensi semua, jadi kayak ampun asik banget, walaupun sebelumnya itu ada aja hambatannya, tapi kayak itu terbayar semua waktu di Jumbara dan itu nggak bakal terlupakan sepanjang masa sih kayaknya. Terus sebenarnya masih banyak lagi kalau event-event yang masih ada di pikiran ya, kayak nggak bisa move on gitu ya. Kemarin aja sih Semai Cup itu bener-bener 3 hari 3 malam cuy, keren banget. Kerasa banget capeknya. Kerasa banget capeknya, kamu juga panitia kan, makanya itu. Nah itu tuh karena kita itu baru pertama kali ngadain event basket di sekolah kita ya, dan kita first time jadi panitianya di sepanjang sejarahnya SMA Semai gitu. Itu bener-bener yang ya kaget sih dikit ya, tapi dibantu teman-teman sama guru-guru juga. Itu sebenarnya seru tapi capek juga. Seru tapi capek. Iya, makanya itu tuh juga kan kelasnya kita juga ikut jualan kan. Aku itu pulang dari sekolah setengah 11 malam itu masih ngitung udah jualan buat besok jualannya lagi gitu loh. Capeknya itu double ngurusin panitia sama ngurusin anak kelas gitu kan. Tapi seru banget sih, dapet duit kita hasil jualannya itu, terus kita juga dapat capeknya. Dan di hari terakhir Semai Cup itu kita ngepel lapangan karena hujan. Ampun, itu pengalaman terkeren banget sih, soalnya kayak kita tuh ngepel sekolah juga nggak pernah, terus tiba-tiba ngepel lapangan. Keren banget. Kayak aduh, sepanjang sejarah sih. Terus habis itu hujan lagi, itu kerasa banget. Dan akhirnya nggak dipakai lapangannya. Top banget, kayak parah. aduh, kayak pusing banget liatnya. Terus habis itu sempet dipindah ke gor juga, pindah-pindahin barang itu, ya Allah. Sampai hari terakhir tuh kayak ada teman-teman yang panitia nggak tidur di sekolah lah, sampai segitunya gitu loh. Kita apresiasi dulu buat kakak-kakaknya. Buat panitia Semai Cup, keren banget. Nah waktu itu aku ketua pelaksananya. Itu juga kalau nggak ada teman-teman yang bantu juga kayaknya susah sih. Karena aku baru pertama kali pengalaman jadi ketua panitia yang event sebesar ini. Terus ya aku juga baru pertama kali nyemplung gitu loh. Dari dulu kan juga belum pernah masuk OSIS kayak gitu. Itu sih yang masih nggak bisa terlupakan. Oke. Terus kakak ini kan aku denger nih kakak tuh punya banyak banget nih prestasinya nih. Aduh. Boleh nggak nih disebutin prestasinya apa aja? Prestasinya apa aja? Ini yang di Semai aja nih. Iya. Aduh. Aku boleh lihat HP ya? Udah di list guys, gila keren banget. Enggak, bukan di list sebenarnya. Kayak rekapan gitu loh, rekapan prestasi. Enggak aja. Piala. Enggak gitu. Cuma biar inget aja sampai nanti. Aku tuh pernah ikut lomba apa aja sih. Kalau mungkin ikut lombanya itu mungkin udah puluhan mungkin. Okay. Cuma yang tak tulis cuma yang juara. Alhamdulillahnya dapet bonus gitu. Aku berarti masuk sini 2022 ya? 2022. Itu yang pertama aku juara 2 solo song FLS 2N 2023. Terus wisudawan terbaik J1 Mahat, Taksis Mahat. Terus juara 1 siswa berprestasi Taksis Mahat. Juara 1 youth speaking donor darah Jumbara. Terus juara 1 Devil Maskot. Terus juara 1 MTQ Porseni, juara 2 paduan suara Porseni, terus juara 1 tilawah dan tahfidz 5 juz MTQ 2024, wisudawan terbaik juz 1 2 3 Taksis Mahat, juara 2 cipta lagu FLS 2N 2024, harapan 1 Hina Arobi Sekari Sidenan 2023 dan 2024. Juara 1 pidato Islami Masjid Jami Kauman 2024, top 8 Lex Arena debat seprovinsi Jawa Tengah. Ya Allah, aku dengerinnya udah. Itu yang juara. Terus kalau pengalaman di balik itu semua sih ada banget ya, ada banyak ya. Mungkin
kayaknya nggak bisa disebutin Aduh, satu-satu banyak deh. banget nih. Nggak gitu, maksudnya biar teman-teman semua termotivasi bahwa semua itu bisa kalau kita berusaha gitu. Ini kan banyak banget nih ya prestasi yang udah Kak Riam capai nih. Amin. Kita kasih tepuk tangan dulu. Bang. Oke. Kalau itu tuh dalam SMAI kan ya? Iya. Atau kalau yang di luar ada nggak nih Kak? Kalau Prestasinya? di luar sih, ya ada juga sih. Jadi waktu itu tuh aku pernah waktu Jumbara itu ya, kita kan Jumbara 3 hari. Nah itu tuh campur juga ada lomba dari luar. Jadi aku dalam 1 minggu itu full lomba dan rekor dapat 7 piala dalam seminggu. Itu campur yang lomba di luar ya. Iya, parah. Itu lomba porseni dan itu waktu itu aku Jumbara hari pertama sorenya itu sempat pulang dulu karena malamnya mau lomba MTQ dulu. Terus besoknya malam itu juga kembali lagi ke tenda lagi buat kemah. Terusnya besoknya lomba di Jumbara itu, terus nanti habis Jumbaranya lagi lomba lagi. Jadi 7 hari itu full, bener-bener full lomba setiap hari. Kayak ya capek sih sebenarnya, tapi kayak ya udah terbayarkan alhamdulillahnya karena alhamdulillahnya sih dukungan orang tua, guru dan teman-teman semuanya support. Jadi Keren banget nih Kak Riham nih. Capek, juara terus lagi, gila. Masya Allah, Masya Allah, sholatin. Keren banget. Kok jadi speechless gitu ya? Keren banget soalnya tuh udah lomba, nginep, ternyata malah pulang dulu buat ikut lomba, juara, pulang lagi, juara lagi. Ya Allah, keren banget. Itu sebenarnya udah hampir tipes sih sebenarnya. Tapi kayak ya udahlah. Alhamdulillahnya terbayar. Dan ini ya guys ya, karenanya tuh Kak Riam ini walaupun prestasinya banyak, sibuk banget, tapi dia tuh masih bisa mempertahankan ranking kelasnya guys. Gila, ranking 1 terus. Enggak terus, sebenarnya aku pernah turun ranking 2 waktu kayaknya akhir kelas 10 kalau nggak kelas 11 deh. Itu aku ranking 2 karena benar-benar banyak kegiatan dan harus fokus. Salah satu mungkin aku ada yang terlena gitu ya. Tapi menurutku tuh ranking 1 tuh bukan suatu hal yang keren banget gitu. Kamu harus ranking 1 gitu-gitu, sebenarnya enggak sih. Yang buat aku terpacu buat mau belajar itu sebenarnya orang tua. Jadi aku masuk SMA itu karena beasiswa, dan syaratnya beasiswa masih tetap itu mempertahankan nilai. Nah dari situlah aku bukan karena aku tuh mau ranking 1 itu enggak sebenarnya. Aku mau meringankan beban orang tua aja sebenarnya. Dengan aku ranking 1 kan beasiswa terus, jadi orang tua aku jadi lebih ringan kan untuk membiayai aku, jadi gitu. Buat sebenarnya kalau jadi diri akunya sendiri kalau mau ranking ngoyo, mau ranking itu sebenarnya enggak sih. Cuma kayak ngalir aja gitu. Ngalir aja, dan yang buat aku tetap mempertahaninku ya dari kesibukannya ya. Dari aku tuh ya anak organisasi, lomba-lomba juga iya, dan organisasi pun nggak cuma OSIS doang kan. Itu tuh bener-bener yang kayak aduh, Pusing, aku dengerin aja pusing loh ini. iya makanya. Tuh kakak tuh les atau enggak sih? Oh aku nggak les. Keren Maksudnya aku nggak les, aku nggak pernah les dari dulu. Tapi kenapa sih kok nggak les, bisa fokus semuanya gitu. Padahal kan kalau fokus tuh harusnya 1 doang gitu ya. Kalau menurutku ya, kalau pribadiku sendiri, kita itu harus melakukan sesuatu itu sebaik mungkin dalam detik ini. Apapun yang terjadi itu harus dilakukan sebaik mungkin. Masa depanmu itu ditentukan oleh apa yang kalian perbuat hari ini. Jadi yang bikin aku terpacu buat melakukan yang terbaik ya sebenarnya dari aku sendiri. Dari aku sendiri. Buat teman-teman yang mungkin belum percaya sama diri sendiri, ayo kita percaya sama diri sendiri lah. Nah, kalau kita melakukan hal yang baik dalam diri itu tuh dalam hari itu ya, kita melakukan selalu yang terbaik, itu tuh lebih mudah sih menurutku buat kedepannya. Misal nih, aku tuh hobi nyanyi. Otomatis aku setiap hari nyanyi. Otomatis juga
aku semakin terasa ketika ada informasi lomba. Jadi aku tuh nggak yang modal nol banget gitu loh, nggak dari nol banget. Jadi kita tuh udah ada modal buat lebih mengekspresikan, lebih mengulik lagi bakat kita. Waktu ada informasi lomba, jadi kita lebih fokus lagi buat melombanya dan kita udah ada dasarnya gitu loh. Nah itu tuh dilakukan karena kebiasaan kita yang awalnya tuh nggak terpaksa, terus jadi menghasilkan gitu loh. Kalau ada yang tanya, kalau kita tuh dipilih sama guru gitu loh, kadang-kadang kan kita dipilih sama guru, tiba-tiba kamu ikut lomba ini ya, Bu, aku belum pernah nih lomba itu. Aku tuh sering banget sebenarnya kayak gitu. Cuma berkat kayak gitu tuh aku jadi bisa nyobain pengalaman banyak gitu loh. Kalau menurutku buat temen-temen yang kayak aduh kayaknya aku belum pernah nyoba deh, jangan takut. Itu tuh sebenarnya awal dari pengalaman yang baik buat kalian. Barangkali itu tuh bakat terpendam kita yang belum terungkapkan, bener banget. Nah itu tuh jadi kita bisa tuh ngasah di situ loh. Kita jadi belajar lebih banyak pengalaman yang ngasah skill mental di situ tuh wah banget lah, walaupun hasilnya belum seperti yang kita mau, tapi pengalamannya itu yang berharga. Nah dari situ tuh kalau kita mau ikut lomba jangan pernah banget mikir aku tuh ikut lomba biar menang. Kalau nggak aku tuh takut kalah deh, kayaknya melawannya tuh susah, kayaknya lebih baik deh lawannya itu jangan banget kayak gitu, karena kamu itu cuma fokus pada rasa mindermu, rasa nggak percaya dirimu. Tapi kamu tuh harusnya fokusnya itu dengan progres kamu yang akan dilakukan hari itu. Sebenarnya nggak mudah sih, karena kayak gitu tuh butuh waktu ya, butuh pengalaman juga. Nah salah satunya mengikuti apa aja deh yang disuruh guru. Kalau aku sih prinsipnya ya udahlah manut aja, kita jalin aja, kita lakukan aja yang terbaik, apapun hasilnya nanti terakhir. Yang penting udah usaha. Yang penting udah usaha. Makanya itu kalau kita udah tanemin mindset aku itu ikut lomba karena aku mau ngasah skill, aku mau dapat pengalaman. Itu tuh kalau misal kita belum dikasih menang, itu tuh kita nggak, kalau bahasanya ora pati oglo nggak sih, kayak karena kita tuh niatnya buat cari pengalaman, bukan cari juara. Kalau misal kita ngoyo banget mau juara terus ternyata kita kalah, itu sakit sih kalau menurutku, kayak nggak udah gitu loh. Jadi menurutku kayak kita jalanin aja yang terbaik, urusan hasil terakhir. Kalau juara pun itu bonus gitu. Nah terus buat tips ya, kalau gimana sih biar nggak minder waktu di perlombaan. Kadang kan kita minder ya, aduh kayaknya persiapan belum matang deh, terus banyaklah di overthinkingin. Tapi tuh salah satu jalan keluarnya ya kalian tuh harus percaya sama diri kita sendiri. Siapa lagi yang mau percaya sama diri kamu kalau bukan kamu sendiri? Bener banget. Aku tuh kalau mau lomba atau mau apa yang lumayan menantang gitu ya, aku selalu nanemin, buat teman-teman boleh dicoba juga sih, aku selalu nanemin afirmasi positif. Aku bisa, aku pasti bisa. Dan itu sangat membantu lingkungan kita, energi lingkungan kita buat membantu, wah kamu itu pasti bisa. Karena afirmasi dalam diri kita tuh pasti itu nggak sih membantu kita banget. Bener. Terus kalau mau lomba tuh gimana gestur kalian pede atau enggaknya itu ditentukan kamu sendiri. Kalau kamu datang dengan gestur pede, itu pasti udah hancurin mental awalnya juga. Betul banget. Tapi kalau kita datang dengan kayak aduh kayaknya nggak bisa deh, kayaknya susah deh, mustahil, itu lawan tuh bakal kayak alah cupu gitu banget. Jadi dari diri kamunya itu udah ditata kayak aku tuh bisa, aku pasti bisa. Buat teman-teman boleh dicoba ya. Nah terus yang ketiga, minta doa orang tua dan guru itu udah pasti itu penting. Sangat penting banget. Sejauh apapun usaha kalian, tapi kalau tanpa restu mereka tuh kayak berat banget, bener-bener berat banget. Minta barokahnya, minta doanya itu sangat penting banget. Nggak mungkin dong aku sampai di titik ini tanpa doa-doa mereka. Pasti doa-doa mereka yang menyertai. Betul sekali. Nah kalau
mempertahankan ranking ya tadi ya, bener-bener. dengan kesibukan itu. Kalau aku sih manut sama guru aja sih kalau menurutku. Kadang kan anak sekarang tuh juga susah melawan rasa malesnya gitu. Bener. Kadang udah sibuk, udah capek banget, mau ngerjain tugas tuh males banget. Tapi kan sekarang kan kita udah dibantu, ada AI, ada Google, ada teman juga pastilah. Dan kalau kita manut sama guru tuh pasti guru tuh akan kasihan sama kita, kayak dikasih nilai tambahan, terus jaga kehormatannya guru itu juga penting juga, karena kayak nggak mungkin juga keberkahan guru itu memudahkan. Keberkahan guru itu benar-benar memudahkan banget. Makanya itu buat temen-temen yang mungkin masih males atau masih males banget hormat sama guru, please kita rubah yuk bareng-bareng. Itu tuh bener-bener ngaruh banget dalam kehidupan, karena tuh berkah tuh nggak kelihatan ya, Bener. tapi tuh kerasa. Please kalian harus ngerasain barokahnya guru. Dan sebuah tips juga dari aku, dan itu tuh dapat dari guruku juga. Teman-teman tuh mau minta barokah tuh nggak cuma dari guru atau orang tua, tapi dengan perilaku kebiasaan kita. Mungkin buang sampah sekecil apapun di sembarangan itu juga menentukan keberkahan kita loh. Kalau belum tahu tuh sangat disayangkan sebenarnya. Sampah tuh bener-bener ngaruh banget. Kita tuh bener-bener kalau dikasih tahu jangan buang sampah sembarangan, please itu tolong lakuin, jangan buang sampah sembarangan, karena itu kita buang aja kita dapat berkahnya. Walaupun sekecil apapun, hal sekecil apapun kalau kita lakukan dengan ikhlas itu bakal berkah balik kita dengan baik juga. Terus habis itu kalau udah usaha, udah minta doa, kita pasrahin semua ke yang di atas. Siapa lagi ya? Kita pasrahin semua, kita menang kalah itu udah biasa banget. Aku tuh bukan berarti sering menang itu nggak pernah gagal tuh ya, enggak ya. Aku udah melewati 1000 gagal mungkin untuk satu menang itu. Yang aku lewatin sekarang tuh pasti ada jalan kerikilnya sebelumnya, nggak langsung instan. Harus dicoba berkali-kali dulu, harus pantang menyerah. Dan tips dari aku ya, kalau misal kita ngomonginnya tadi lagi masalah ranking itu, kita harus ngurangin males kita deh kayaknya. Apalagi Gen Z kita tuh kayak Malas apa-apa sama ini tuh handphone. kayak aduh cinta banget ya sama HP melekat, ya. nggak bisa tanpa HP. Kalau kita pengen cita-cita kita tercapai ya salah satunya mengurangi malas. Aku pun masih banyak kekurangannya, tapi aku bisa ngomong kayak gini karena aku juga berpengalaman. Ya pernah aja, Diam tuh nggak pernah malas enggak ya, aku juga pernah yang namanya males, namanya juga manusia ya. Terus gimana sih cara ngilangin malesnya? Kalau aku sih karena ya itu aku terpacu beasiswa, karena beasiswa tuh nilainya nggak boleh turun ya. Bener. Nah dari situ aku jadi kayaknya nggak boleh deh males-malesan, kayaknya nggak boleh deh gitu aja ndablek-ndablekan. Tapi part ndableknya ya juga ada ya, nggak yang rajin terus gitu saklek ya, enggak, kita tetap manusia. Nah waktu ranking 2 itu juga sempat beasiswanya kecabut, dan alhamdulillahnya dapat beasiswa dari luar juga. Tapi ini plusnya sih sekolah di Semai, karena kan muridnya cuma nggak sebanyak negeri. Jadi peluang dapat beasiswanya itu lebih banyak teman-teman. Bener banget kan? Bawain. Jadi aku tahu nggak sih, aku dari awal masuk sekolah sampai sekarang tuh belum pernah bayar SPP sepeser pun. Karena masuk Semai. Keren. Yang mau masuk Semai bisa loh, mau dapat beasiswa. Kita tunggu di sini. Kita kan udah banyak banget nih belajar dari Kak Riham. Dengar-dengar juga prestasinya banyak, rankingnya terjaga. Boleh tahu nggak sih Kak, planning Kakak setelah lulus dari sini tuh ngapain nih? Mau nikah, atau mau masuk PTN, atau malah mau kerja? Kalau aku sih planning setelah lulus ya, aku nggak mau kuliah. Enggak dong, belum. Aku mau
fokus ke bisnis karena orang tuaku di bisnis kan. Kenapa sih nggak mau kuliah gitu ya? Iya, kenapa sih? Sebenarnya aku itu ranking 1 eligible guys. Tapi aku nggak ambil kesempatannya. Kenapa tuh Kak? Ya Allah, sayang dong. Sebenarnya sayang banget ya. Kalau dibilang sayang banget karena kesempatan eligible tuh 1/10 nggak sih? Masuk perguruan tinggi tanpa tes itu kayaknya kuotanya itu seberapa lah. Tapi kok aku milih nggak diambil gitu ya? Yang pertama orang tuaku sih yang mengarahkanku untuk lebih milih nggak kuliah. Karena apa? Nggak kuliah tuh bukan berarti berhenti belajar ya. Nggak kuliah tuh mungkin kalau menurut keluarga aku tuh lebih banyak bereksplor, tapi dengan satu tujuan yang pasti gitu loh. Kalau teman-teman yang kuliah tuh sebenarnya keren banget. Tips buat teman-teman yang mau kuliah ya, tolong jangan buang-buang waktu kalian cuma buat nongkrong-nongkrong nggak jelas, terus main-main doang. Kalau kalian kesempatan kuliah tolong dijaga dengan baik, kayak digunain dengan baik gitu loh, sampai S2 atau sampai S3 jadi profesor lah, itu kayak keren banget. Karena menurut survei itu orang-orang yang sarjana itu yang dipakai di lembaga negeri itu cuma 10%-nya dari total sarjana tahun itu. Menurutku kalau kalian enggak melakukan yang terbaik di dalam kuliah itu, buat apa juga nggak sih? Kayak kita akan bersaing sama orang-orang yang lebih dulu prosesnya gitu kan. Nah kalau orang tua aku kan lebih kenal aku ya, jadi kayak tahu yang terbaik buat aku. Jadi kayaknya aku mau fokus bisnis deh. Itu bisnisnya apa tuh Kak kalau boleh tahu? Sebenarnya aku tuh dari dulu udah dikenalin bisnisnya sama orang tuaku dari SD. Jadi orang tuaku nggak pernah ngasih aku tuh barang langsung, kamu mau apa ini, enggak. Aku harus, kamu mau apa, kamu mau sepeda, yuk kita jualan apa dulu biar dapat sepeda itu. Yang dididik dari orang tuaku tuh dari kecil tuh kayak gitu. Jadi nggak asal minta uang buat beli ini ya, ini mah enggak. Itu tuh benar-benar udah dikenalin dari dulu banget. Kalau bisnisnya mungkin masih rahasia, secret. Aku juga harus masih banyak belajar ya. Kalau mungkin nggak kuliah tuh, kalau menurut ayahku ya, kamu itu kuliah tapi nggak formal. Kamu itu tetap belajar tapi itu dengan satu tujuan di depan mata gitu loh. Kalau kuliah kan kalian mau sarjana apa nih? Udah kelihatan. Terusnya kan banyak matkulnya. Nah itu matkulnya itu tuh mungkin lebih terperinci, lebih satu gitu. Kamu mau fokus apa dulu nih? Mau ngembangin fokus apa dulu? Pokoknya buat teman-teman yang nggak kuliah itu bukan berarti berhenti belajar. Nggak kuliah tuh mungkin lebih banyak belajarnya daripada yang bener-bener nganggur ya. Iya bener Banget. Pasti teman-teman yang buat milih kuliah atau nggak kuliah itu keputusannya nggak mudah sih, tapi keren semua yang mau milih kuliah atau milih nggak kuliah itu jalannya masing-masing tuh kita nggak ada yang tahu, tapi mungkin teman-teman yang lebih tahu dirinya sendiri, mungkin lebih tahu masa depannya gitu loh, mau kemanain. Ya, pokoknya dari nggak kuliah tuh bukan berarti kita tuh stop belajar guys. Betul kita banget. bisa belajar tuh di mana aja kita bisa belajar. Ya sebenarnya banyak banget yang menyayangkan aku kenapa nggak kuliah gitu loh. Bener. Beasiswa dari sertifikat, insya Allah bisa. Dari sertifikat ketua OSIS bisa ya, banget. IPB ya, IPB terus UNS juga bisa. Buat aku aja nih. SNBP, oh buat kamu mau nggak apa-apa. Kalau sebenarnya kalau mau dikasihin ke orang, kalau bisa ya tak kasihin. Tapi kalau misal aku mau memaksakan kuliah tanpa restu orang tua itu kayaknya berat banget deh. Berat nggak sih kayak ngejalanin tanpa ridho orang tua. Makanya aku lebih milih manut orang tua aja karena lebih tahu diri aku. Walaupun kayak di luar sana kayak sayang banget kamu nggak kuliah. Terus buat apa sertifikatnya? Terus buat apa kamu ngejar-ngejar ranking? Buat apa sertifikat ketua OSISnya? Ini bla 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 bla. Sebenarnya banyak banget yang kayak gitu. Tapi aku udah memutuskan ini yang terbaik. Aku tuh cita-citanya tuh maunya aku nanti tetap jadi ibu rumah tangga tapi
duitnya tetap jalan gitu loh. Asik. Aku tetap di rumah tapi uangnya tetap jalan. Bos muda. Bos muda, iya. Bos muda. Tapi tetap ngurusin rumah gitu loh. Tapi banyak yang pro kontra juga. Nanti kalau kuliah tuh kamu pasti mendidik anaknya berbeda. Kamu jadi orang yang berpendidikan itu persepsi masing-masing ya. Tapi kalau menurut aku dan orang tua aku yang lebih tahu diriku ya seperti itu. Oke guys, jadi sebelum kita tutup nih porsi kali ini, boleh nggak sih Kak kasih ya gimana? Kasih pesan dan kesan lah buat kita yang mau masuk PTN, buat ngambil keputusan juga. Oh gitu. Kalau pesannya ya buat adik-adik nih, jaga perilaku, terus lakukan yang terbaik pada hari itu. Apapun yang terjadi, lakukan yang terbaik. Kadang kan kita males ini kayaknya aku lagi nggak mood deh, kayaknya besok aja deh. Kadang kan kita kayak gitu ya, aku juga ada kayak gitu juga. Tapi sebisa mungkin kita lakukan yang terbaik. Jadi kita tuh mau masuk PTN, kalau nggak yang pakai tes itu kita baru nyiapin tuh jangan. Kalau teman-teman mau masuk PTN atau pakai tes pun harus disiapin dari jauh-jauh hari biar nggak nyesel gitu loh di akhirnya. Kalaupun mau bingung nih mau pilihan yang mana, coba diobrolin sama orang tua gimana baiknya dari segi ekonomi, kemampuan kita buat belajarnya kita mampu apa enggak, terus kita lebih ke passion yang mana sih, kita tuh lebih suka langsung kerja atau kayaknya kita mau belajar dulu apa gimana, itu harus diomongin. Dan kalau aku sih isi horo sih biar nggak bingung. Oke. Apa gini? Terima kasih Kak. Jadi dari Kak Aryam ini kita belajar banyak banget. Dari awalnya dia sibuk tapi bisa dapat ranking terus, dia sibuk tapi tetap ngejalanin walaupun capek gitu. Bener-bener keren sih buat Kak Aryam. Kita kasih aplaus dulu nggak sih? Terima kasih. Oke guys, sampai sini aja porsi kali ini. Sekian dari aku dan Aku. sampai jumpa di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.